Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazaruddin Firdaus, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi pembahasan, yaitu tentang pengembangan komponen bahan ajar dalam kurikulum. Sebelum melanjut ke materi yang inti, yaitu tentang pengembangan komponen bahan ajar dalam kurikulum, alangkah baiknya terlebih dahulu kita memahami apa itu bahan ajar. Untuk itu saya akan menyampaikan pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah desain suatu materi atau isi pelatihan yang diwujudkan dalam bentuk benda atau bahan yang dapat digunakan untuk belajar siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar merupakan suatu komponen yang harus ada dalam proses pembelajaran. Mengapa demikian? Karena bahan ajar adalah komponen yang akan dipelajari, dicermati, dan dipahami oleh peserta didik. Selain itu juga, bahan ajar dapat menjadi pedoman bagi peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Tanpa adanya bahan ajar, maka proses pembelajaran tidak akan menghasilkan apa-apa. Dapat diartikan atau dapat diibaratkan dengan seorang yang ingin membuat baju namun tidak memiliki bahannya, yaitu kain. Maka sampai kapanpun dia tidak akan bisa membuat baju karena tidak memiliki bahannya. Begitupun dalam dunia pendidikan, apabila tidak ada bahan pembelajaran, maka suatu proses pembelajaran tidak akan menghasilkan apa-apa. Maka dari itu, bahan ajar merupakan komponen yang sangat penting dan juga tidak dapat ditinggalkan dalam suatu proses pembelajaran. Selain bahan ajar yang menjadi komponen yang paling penting dalam suatu proses pembelajaran, tentunya penyusunan bahan ajar juga memiliki fungsi-fungsi. Secara garis besar, terdapat 3 fungsi dalam penyusunan bahan ajar. Fungsi yang pertama adalah fungsi penyusunan bahan ajar sebagai pedoman bagi peserta didik dalam melaksanakan keseharian dalam proses metode pembelajaran yang berlangsung. Di poin pertama ini sudah jelas bahwa peserta didik sangat-sangat membutuhkan bahan ajar, karena di dalam bahan ajar ini terdapat tugas-tugas mereka yang harus kerjakan dan juga kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan. Fungsi yang kedua adalah fungsi penyusunan bahan ajar sebagai pedoman bagi pendidik dalam mendidik peserta didik agar terciptanya pembelajaran yang optimal dan juga menghasilkan tujuan pembelajaran yang maksimal. Mengapa demikian? Dari poin 2 ini kita dapat pahami bahwasanya yang membutuhkan bahan ajar bukan hanya peserta didik, melainkan pendidik juga memerlukan bahan ajar, karena di dalam bahan ajar juga sudah dijelaskan bagaimana cara mengelola kelas yang baik dan cara menyampaikan pembelajaran yang optimal. Selanjutnya, fungsi dari penyusunan bahan ajar yang ketiga atau yang terakhir adalah sebagai evaluasi bagi pendidik terhadap peserta didik. Di fungsi yang ketiga ini, ternyata bahan ajar juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk pendidik, yaitu evaluasi kepada peserta didik sejauh mana pencapaian-pencapaian yang telah diraih, apakah ada kekurangan dalam bahan ajar yang telah diberikan kepada peserta didik. Dalam hal ini akan dilakukan oleh evaluasi oleh pendidik. Kemudian, bahan ajar sendiri memiliki 2 bentuk. Bentuk yang pertama adalah bahan ajar yang didesain secara lengkap. Kemudian, bentuk yang kedua adalah bahan ajar yang didesain secara tidak lengkap. Apakah perbedaan dari kedua bentuk bahan desain ini? Mari kita bahas satu persatu. Bentuk bahan ajar yang didesain secara lengkap adalah semua yang memuat komponen pembelajaran secara utuh. Adapun komponen pembelajarannya meliputi tujuan pembelajaran, proses kegiatan belajar, materi pembelajaran yang sistematis, ilustrasi dan media pembelajaran, peraga pembelajaran, latihan-latihan dan tugas, serta evaluasi pembelajaran. Adapun contoh kelompok bahan ajar ini adalah yang pertama ada modul pembelajaran, kemudian ada video pembelajaran, ada audio pembelajaran, dan ada pembelajaran berbasis web atau internet dan pembelajaran berbasis komputer. Bahan pembelajaran yang didesain tidak lengkap artinya
Bahan pembelajaran yang didesain dalam bentuk komponen yang terbatas, seperti dalam bentuk sumber belajar, media belajar, alat pembelajaran yang digunakan, yaitu secara terbatas. Adapun contoh dari bentuk bahan ini adalah pembelajaran berbasis alat peraga, pembelajaran yang menggunakan buku teks, menggunakan peta, globe, model, kerangka, dan lain-lain. Bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah printed material, yang kedua adalah electronic material. Printed material merupakan bahan ajar yang dicetak dijadikan materi, sedangkan electronic material adalah bahan ajar yang berbasis media elektronik. Adapun contoh dari printed material adalah modul, buku pelajaran, program pembelajaran, dan juga handout. Sedangkan yang termasuk dalam electronic material adalah CD interaktif, televisi, radio, dan juga e-conference. Pengembangan bahan ajar adalah suatu aktivitas mendesain materi pembelajaran menjadi bahan yang siap digunakan dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, pengembangan bahan ajar perlu dikembangkan dan diorganisasikan secara matang agar pembelajaran tidak melenceng dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.